bank berdasarkan kegiatan operasional. Jadi untuk berdasarkan kegiatan, jenis kegiatan operasionalnya, aktivitasnya, bank itu terbagi menjadi dua, yaitu bank konvensional dan bank syariah. Nah, kalau bank konvensional Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman semuanya. Untuk pembahasan kali ini, kita akan membahas tentang bank umum, kemudian tugas bank umum, dan juga jenis-jenis dari bank umum. Seperti yang kita tahu, kita sudah sangat familiar dengan istilah bank, dan juga kita sudah banyak menemukan bank berdiri di mana-mana di daerah kita. Dan juga kita sudah mengetahui juga secara umum fungsi dari bank tersebut. Selain kita bisa untuk menabung, kita juga bisa mengajukan pinjaman ke bank, atau misalnya kita bisa melakukan pengiriman uang dengan transfer melalui bank. Kita bisa bayar listrik, bayar telepon dan sebagainya melalui lembaga perantara ini, yaitu bank gitu. Jadi banyak sekali jasa-jasa yang bank miliki ya, yang bisa kita gunakan dan kita rasakan hingga sekarang. Nah, untuk pembahasan kali ini saya akan membahas pengertian secara formal dari bank, kemudian apa saja sih jenis-jenis bank yang ada di Indonesia, baik berdasarkan statusnya, kepemilikannya, dan sebagainya. Jadi untuk lebih jelasnya, mungkin kita akan langsung saja masuk ke slide selanjutnya. Untuk yang pertama, jadi sebenarnya pengertian dari bank itu berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan. Arti dari bank adalah badan usaha yang tugasnya adalah menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya ke masyarakat dalam bentuk kredit ataupun bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat. Jadi ini adalah pengertian dari bank secara formal ya. Selain dia bisa menghimpun dana dari masyarakat, kemudian bisa menyalurkan juga kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman berupa kredit ataupun bentuk lainnya dalam rangka untuk meningkatkan taraf hidup dan juga memudahkan masyarakat dalam perekonomian. Nah, selanjutnya ada beberapa fungsi yang bisa kita pelajari ya dari bank umum. Jadi bank umum itu memiliki 3 fungsi, yaitu agent of trust, yaitu di mana adanya kepercayaan bahwa dana yang disimpan bank akan dapat diambil jika terdapat kebutuhan. Jadi kepercayaan ini menyangkut segala kegiatan operasional bank yang menyangkut tentang kepentingan masyarakat. Seperti contohnya di sini adalah kita terjamin bahwa dana yang disimpan di bank ini akan bisa dapat diambil sewaktu-waktu jika memang nasabah itu membutuhkan. Jadi bank sebagai agent of trust. Kemudian yang kedua adalah agent of development. Agent of development di sini adalah bank juga ikut bertanggung jawab dalam pembangunan nasional demi meningkatkan taraf hidup masyarakat. Jadi bank itu juga bertanggung jawab dalam pembangunan nasional yang juga menjadi fasilitas bagi masyarakat ya, dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat banyak, sehingga juga dapat meningkatkan perekonomian suatu negara. Kemudian ada yang ketiga, fungsi dari bank umum adalah agent of service, di mana bank juga menawarkan jasa-jasa keuangan untuk mempermudah masyarakat dalam transaksi pembayaran, yaitu misalkan jasa-jasa transfer, jasa kirim
tagihan, pembayaran elektronik yang bisa kita rasakan sampai sekarang ya. Jadi sangat memudahkan kita dalam memfasilitasi transaksi pembayaran. Nah, itu adalah 3 fungsi dari bank umum, yaitu agent of trust, agent of development, dan agent of service. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke jenis-jenis dari bank. Jadi, bank itu dikelompokkan berdasarkan beberapa klasifikasi tertentu ya, yang dilihat dari beberapa aspek, di mana jenis-jenis ini dilihat juga dari fungsinya. Bisa jadi berdasarkan kepemilikan, kemudian statusnya di suatu negara, kemudian juga dikelompokkan berdasarkan kegiatan operasionalnya, dan sebagainya. Nah, untuk yang pertama adalah bank berdasarkan fungsi. Jadi, bank berdasarkan fungsi itu dikelompokkan menjadi 2. Yang pertama adalah bank umum, dan yang kedua adalah bank perkreditan rakyat. Nah, perbedaan antara bank umum dan bank perkreditan rakyat adalah, pertama, bank umum itu adalah bank yang bisa menyediakan seluruh fasilitas perbankan. Jadi, kita tahu tadi fungsinya adalah untuk tempat penyimpanan berupa tabungan, giro, deposito. Kemudian bank umum juga bisa memberikan layanan penyaluran kredit. Jadi kita kalau mau pinjam di bank umum itu bisa. Kemudian bank itu juga bisa memberikan layanan jasa perbankan seperti transfer, kemudian SMS banking, mobile banking, kemudian bayar segala macam segala macam pembayaran gitu ya, bayar SPP, bayar listrik dan sebagainya. Pokoknya segala fungsi yang bisa dilakukan bank itu bisa dilakukan oleh bank umum pada umumnya. Dan juga dia wilayahnya itu tersebar, wilayah operasionalnya sangat tersebar luas di seluruh Indonesia. Jadi kita bisa menemukan bank umum ada di mana-mana di sekitar kita di seluruh Indonesia. Nah, bank umum ini juga sering disebut komersial bank ya, atau bank komersial bank. Dan seluruh aktivitas bank itu bisa dilakukan semuanya oleh bank umum. Nah, selanjutnya yang kedua itu adalah bank perkreditan rakyat. Jadi kalau bank perkreditan rakyat ini melaksanakan kegiatan usaha bank, namun ada beberapa pengecualian yang tidak bisa diberikan oleh bank perkreditan rakyat, di mana BPR itu tidak menerima simpanan, tidak menerima simpanan giro, kemudian penukaran uang gitu ya, yang dimana bank umum itu bisa melakukan penukaran uang, tapi bank perkreditan rakyat itu tidak bisa. Jadi cakupannya ini lebih sempit daripada bank umum. Jadi bank perkreditan rakyat itu hanya sebatas sebagai tempat untuk penyaluran kredit atau penyaluran pinjaman. Dia tidak bisa melakukan jasa-jasa perbankan lain yang pada umumnya ya, seperti transfer atau seperti layanan pembayaran gitu ya, dan juga tidak menerima tabungan, giro dan sebagainya, tidak bisa melakukan penukaran gitu ya, penukaran valuta asing. Jadi memang cakupannya itu lebih sempit, namanya juga bank perkreditan rakyat seperti itu. Itu adalah perbedaan antara bank umum atau komersial bank dengan bank perkreditan rakyat. Nah, selanjutnya adalah bank berdasarkan kepemilikan. Jadi, ternyata di Indonesia sendiri, bank berdasarkan kepemilikan itu diklasifikasikan dengan bermacam-macam. Di sini adalah ada 5 macam, yaitu bank pemerintah atau bank yang dimiliki oleh pemerintah, kemudian bank pembangunan daerah yang dimiliki oleh daerah, bank swasta nasional yaitu dibangun oleh swasta, atau sekelompok orang, sekelompok badan gitu ya. Kemudian bank campuran, ini biasanya campuran itu dimiliki oleh bisa pemerintah atau campur swasta dan sebagainya. Jadi ini campuran, dan juga bank swasta asing. Jadi bank asing yang mendirikan atau membuka kantor cabangnya di Indonesia seperti itu. Jadi kalau bank pemerintah itu adalah akta pendiriannya atau sebagian besar sahamnya itu dimiliki oleh pemerintah Indonesia, milik
pemerintah Indonesia. Misalnya di sini adalah contohnya ya, Bank Mandiri, Bank BNI, BRI. Nah, ini adalah contoh-contoh bank yang dimiliki oleh pemerintah, istilahnya kayak bank BUMN gitu. Karena sebagian besar sahamnya, kepemilikan sahamnya itu adalah milik pemerintah Indonesia. Nah, itu disebutnya adalah bank milik pemerintah. Nah, kemudian ada bank pembangunan daerah. Kalau bank pembangunan daerah di sini itu adalah bank yang dibangun oleh pemerintah daerah setempat gitu. Jadi biasanya itu berada di daerah ibu kota provinsi di masing-masing daerah. Contohnya misalkan BPD, Jabar, bisa terus juga teman-teman Bank Jatim, terus Bank DKI. Ini adalah milik pemerintah setempat gitu ya, pemerintah daerah setempat dan bertempat di ibu kota masing-masing provinsi gitu ya. Pokoknya Bank Jabar, Bank Jatim, Bank DKI, Bank apalagi BPD DIY, Bank Lampung, Bank Sumsel dan sebagainya. Pokoknya yang ada nama provinsinya gitu ya. Nah, itu adalah bank pembangunan daerah atau yang dimiliki oleh daerah setempat seperti itu. Nah, selanjutnya adalah bank swasta nasional. Jadi bank swasta nasional ini di mana bank sebagian besar sahamnya dimiliki oleh badan swasta gitu. Jadi dan didirikannya oleh pihak swasta dan juga nanti keuntungannya itu adalah milik dari pihak swasta yang membangun bank tersebut gitu. Jadi contohnya tuh kayak teman-teman mungkin pernah dengar ada Bank Bumi Arta atau Bank Ganesha atau Bank apalagi ya, Bank Maspion gitu atau Bank Mega gitu ya. Terus juga di sini saya tulis misalkan ada Bank Mega, Bank apa tadi, Bumi Arta gitu. Itu adalah bank-bank yang memang didirikan oleh pihak swasta gitu ya, dan keuntungannya nanti masuk ke pihak swasta tersebut. Ada Bank Maspion, kemudian ya Bank MNC. Nah, mungkin teman-teman juga pernah dengar namanya Bank MNC gitu. Itu adalah yang mendirikan adalah pihak-pihak swasta seperti itu. Nah, selanjutnya adalah bank campuran. Kalau bank campuran itu istilahnya kayak joint venture lah, joint venture bank. Jadi ini adalah bank umum yang didirikan secara bersama-sama oleh satu atau lebih bank umum yang berkedudukan di Indonesia dan didirikan oleh warga negara atau badan hukum Indonesia yang sepenuhnya adalah warga negara Indonesia gitu. Jadi ini bank campuran gitu. Jadi dimiliki oleh lebih dari satu atau lebih dari satu gitu ya, bank umum. Jadi joint venture maksudnya istilahnya gini. Nah, contohnya misalnya mungkin teman-teman pernah dengar Bank Mizuho gitu ya. Mizuho itu adalah adalah bank campuran ya yang berdasarkan joint venture. Jadi kepemilikannya itu atau pendiriannya itu didirikan oleh satu atau lebih bank-bank umum gitu. Terus ada DBS gitu ya, Bank DBS itu juga termasuk bank campuran. Kemudian ada BNP Paribas, nah itu juga kepemilikannya campuran ya, BNP Paribas dan sebagainya. Itu adalah contoh dari bank campuran. Jadi kepemilikannya satu atau lebih dari satu gitu ya, yang dimiliki oleh bank-bank yang berkedudukan di Indonesia seperti itu. Nah, selanjutnya adalah bank swasta asing. Nah, bank swasta asing ini bisa jadi adalah bank perwakilan gitu ya, yang membuka kantor cabang di Indonesia, bank perwakilan dari negara lain gitu. Jadi ini adalah bank asing yang membuka kantor cabang di Indonesia. Ya istilahnya kita bilangnya bank asing gitu ya. Misalkan kayak contohnya, ya ini sangat-sangat familiar, Citibank, terus ada Bank of China,
itu adalah bank-bank asing yang membuka kantor cabangnya di Indonesia. Terus misalkan kayak Standard Chartered, itu juga bank asing ya yang membuka kantor cabang di Indonesia. Dan sebagainya, pokoknya yang nama-namanya udah asing, ya kayak Citibank, Bank of China, dan Bank of Amerika gitu ya, itu juga bank-bank asing yang membuka kantor perwakilannya di Indonesia. Nah, itu adalah klasifikasi bank berdasarkan kepemilikannya. Nah, selanjutnya adalah bank berdasarkan status. Nah, jadi kalau dari statusnya, bank itu terbagi menjadi dua, yaitu bank devisa dan bank non-devisa. Di mana bank devisa itu adalah bank yang kegiatan usahanya itu dapat melakukan transaksi dalam valuta asing. Jadi, kita bisa melakukan transaksi dengan mata uang yang berbeda jika bank tersebut bank devisa gitu ya. Jadi skalanya sudah internasional. Jadi kita kalau misalkan daftar atau punya kartu ATM dan ada istilah namanya Visa atau Mastercard, itu misalkan kita ke luar negeri, itu bisa kita pakai untuk transaksi pembayaran gitu ya. Pokoknya yang dicantumkannya itu ada di kartu ATM itu Visa atau Mastercard. Itu bisa kita gunakan kalau kita memang sedang berada di luar negeri gitu. Jadi jangkauannya itu lebih luas, skalanya lebih internasional. Kita bisa melakukan transaksi pembayaran dengan mata uang lain, seperti itu. Nah, kalau bank non devisa itu adalah bank yang hanya dapat melakukan transaksi pembayaran itu hanya dalam negeri atau domestik. Nah, teman-teman mungkin pernah dengar istilah namanya GPN ya. Jadi kartu ATM-nya itu tulisannya bukan Visa atau Mastercard, tapi tulisannya itu GPN. Berarti kita tidak bisa menggunakan kartu ATM tersebut di luar negeri kalau kita mau melakukan pembayaran. Misalkan posisi kita ada di luar negeri, itu nggak bisa pakai kartu yang logonya ada GPN-nya. Itu berarti adalah bank yang non devisa gitu. Jadi kartu itu hanya bisa digunakan untuk transaksi-transaksi yang berada di dalam negeri. Seperti itu. Beda dengan bank devisa yang bisa transaksi pembayaran itu bisa dilakukan di luar negeri gitu ya. Pokoknya tinggal lihat aja logonya, ada Visa, ada Mastercard, berarti itu kita bisa gunakan di luar negeri. Tapi kalau yang GPN itu hanya untuk domestik atau untuk untuk dalam negeri, Nah, selanjutnya adalah bank berdasarkan kegiatan operasional. Jadi, berdasarkan jenis kegiatan operasionalnya, aktivitasnya, bank itu terbagi menjadi dua, yaitu bank konvensional dan bank syariah. Nah, kalau bank konvensional adalah bank di mana kegiatan operasionalnya itu sesuai dengan aktivitas bank secara umum gitu. Jadi kita bisa melakukan simpanan gitu kan, pinjaman, terus jasa-jasa lain gitu ya. Pokoknya secara umum lah yang bisa dilakukan oleh bank. Dan ketika kita sudah melakukan misalkan menyimpan uang di bank dalam bentuk tabungan gitu ya. Nah, itu kan pasti ada laporan bunga ya di situ. Nah, itu yang mencirikan antara bank konvensional dengan bank syariah. Jadi kalau misalkan kita nabung di bank konvensional, kita dapat kita dapat keuntungan yang dinamakan dinamakan dengan bunga gitu ya. Karena sebagai bentuk karena kita sudah menjadi nasabah di bank tersebut, dan bank itu akan memberikan bunga kepada kita karena kita sudah menyimpan uangnya gitu ya, atau setelah mendepositkan uang kita di situ. Nah, kalau dalam hal kegiatan pinjaman, kalau kita mau mengajukan pinjaman ke bank, selain kita harus mengembalikan pinjaman pokok kita juga harus membayar, ada bunganya gitu. Ada bunga juga kalau kita melakukan peminjaman di bank. Nah, ini yang dilakukan oleh
yang dilakukan oleh bank konvensional kalau kita mau melakukan pinjaman ke bank. Jadi imbalannya adalah kita harus mengembalikan pinjaman kita dan juga bunga. Ada bunga yang harus dibayarkan, seperti itu. Jadi jasanya itu adalah bunga itu ya. Jadi atau interest gitu. Jadi itu merupakan keuntungan yang bisa kita dapat kalau kita nabung di bank, sedangkan itu juga yang harus kita bayarkan kalau misalkan kita melakukan pinjaman di bank konvensional, seperti itu. Nah, bedanya dengan bank syariah adalah kalau bank syariah sesuai dengan pasal 1 nomor 10 tahun 98, bank syariah itu adalah bank syariah itu adalah kegiatan yang sifatnya itu kegiatan operasional bank yang sifatnya itu sesuai dengan prinsip syariah, yaitu perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana atau pembiayaan kegiatan usaha atau kegiatan lain yang dinyatakan sesuai harus dengan prinsip syariah, di mana bank syariah itu mengedepankan adanya bagi hasil, kemudian prinsip penyertaan modal gitu ya, penyertaan modal, dan juga prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Jadi dua-duanya harus dibagi ya. Misalkan kita dapat untung gitu ya dari kita menabung atau menyimpan gitu ya, kita dapat untung, pihak bank juga dapat untung, jadi dua-duanya sama-sama diuntungkan gitu. Kalau misalkan kita ternyata merugi, bank juga merugi, jadi istilahnya kayak profit loss sharing gitu, profit loss sharing. Dan di bank syariah itu sangat mengharamkan ada yang di mana istilah bunga itu diharamkan, dimana kalau misalkan di bank konvensional bunga itu sebagai keuntungan, tapi kalau misalkan di bank syariah prinsip, karena sesuai dengan prinsip syariah dan menganggap memang bunga itu adalah riba, dimana kalau memang kita prinsip riba itu adalah artinya kelebihan gitu ya, kelebihan. Jadi misalnya nih kita mau melakukan pinjaman, kita mau minjem uang gitu, yang harus dibalikin harusnya memang sesuai dengan jumlah pinjaman yang kita pinjam gitu. Jadi tidak boleh ada bunga di situ. Nah, yang diberlakukan di bank syariah itu adalah margin gitu, yaitu berupa jasa yang bisa kita bayarkan gitu karena transaksi tersebut gitu. Jadi riba itu, bunga itu dianggap riba kalau di bank syariah karena itu adalah kelebihan yang bisa merugikan salah satu pihaknya saja, seperti itu. Jadi memang kegiatan operasionalnya itu berdasarkan prinsip-prinsip syariah dalam Islam. Pokoknya dua-duanya itu harus adil, harus untung sama untung dan rugi sama rugi. Jadi dua-duanya itu sama-sama tidak berat sebelah gitu ya, tidak satu dirugikan, satunya diuntungkan, tapi dua-duanya harus saling diuntungkan dan sama-sama rela. Jadi ada prinsip kerelaan, dua-duanya rela gitu. Nah, ini berdasarkan kegiatan operasional. Nah, selanjutnya adalah bank berdasarkan tingkat permodalan. Jadi, kalau klasifikasi bank berdasarkan tingkat permodalan ini terbagi menjadi 4, yaitu buku 1, buku 2, buku 3, dan buku 4 gitu. Jadi bank buku itu sebenarnya istilah buku itu adalah bank-bank umum yang dikelompokkan berdasarkan kegiatan usahanya dan besaran modal intinya. Jadi besaran permodalan intinya. Jadi yang pertama, buku 1 itu adalah jenis bank dengan permodalan intinya itu adalah kurang dari 1 triliun gitu. Nah, bank buku 1 ini menjadi jenis bank yang punya modal inti atau modal yang minimal yang dia miliki itu yang paling kecil, yaitu kurang dari 1 triliun. Jadi batasannya ya, batasan modal minimal yang dimiliki kalau banknya itu kurang dari 1 triliun
Jadi dalam menjalankan kegiatan usahanya itu ada beberapa syarat yang boleh dilakukan gitu. Jadi misalnya boleh menghimpun dana, boleh penghimpunan dana, boleh juga penyaluran dana, tapi dengan batasan tertentu itu. Kemudian boleh melakukan perdagangan falas, boleh melakukan sistem pembayaran, baik itu electronic banking dan sebagainya, tapi memang masih dalam cakupan batasan nominal permodalan ya, karena ini adalah modal intinya hanya kurang dari 1 triliun, jadi masih terbilang kecil walaupun memang kegiatan usahanya itu bisa menghimpun, bisa menyalurkan, bisa dan juga jasa-jasa lainnya, tapi memang masih dalam batasan nominal tertentu seperti itu. Nah, untuk yang buku 2 di sini adalah bank-bank dengan modal inti minimalnya ya. Jadi modal yang dimiliki oleh bank tersebut minimal kisaran antara 1 sampai 5 triliun. Nah, ini juga kegiatan operasionalnya masih bisa menghimpun dana, masih bisa menyalurkan dana, dan juga jasa-jasa perbankan lainnya dengan batasan dengan batasan nominal sesuai dengan yang disyaratkan untuk bank dengan klasifikasi buku 2. Kemudian yang selanjutnya adalah bank dengan modal inti 5-30 triliun itu masuk ke dalam klasifikasi bank buku 3 gitu. Jadi tetap bisa menjalankan seluruh aktivitas bank dengan syarat nominal tertentu sesuai dengan yang harus disyaratkan di buku 3 kayak gitu. Nah, kemudian yang selanjutnya buku 4. Nah, ini adalah bank dengan modal intinya itu paling besar ya. Jadi modal intinya itu adalah 30 triliun. Jadi semua aktivitas bank bisa dilakukan dengan syarat nominal tertentu gitu ya, dan ini adalah klasifikasi bank-bank yang memang terbilang cukup besar ya, karena modal minimalnya saja itu masuk 30 triliun gitu ya, sudah mencapai 30 triliun gitu. Nah, contoh-contohnya bank-bank yang masuk ke dalam buku 4 ya, kita tahu ya, seperti kita tahu bank-bank yang sangat besar, contohnya kayak Bank Mandiri, BCA, BNI, itu adalah contoh-contoh bank yang masuk ke dalam buku 4. Dia modal minimalnya itu sudah mencapai 30 triliun. Atau misalkan juga bank-bank yang masuk ke dalam buku 3, itu kayak Bank Bukopin, terus Bank DKI, terus UOB gitu ya. UOB, Bank DKI itu masih masuk ke dalam buku 3 ya, walaupun memang lebih kecil gitu ya, kisaran antara 5-30 triliun udah terbilang cukup besar ya, tapi memang masih ada yang lebih besar lagi. Ya, ini kalau yang buku 4 memang kita sudah sangat mengenal, dia asetnya sangat besar gitu ya. Ya, tidak menutup kemungkinan bahwa ternyata modal intinya atau modal minimal yang dimiliki itu hingga mencapai 30 triliun gitu dan sebagainya. Jadi ini kita bisa lihat gitu ya, bank-bank berdasarkan permodalan dibagi menjadi 4. Jadi teman-teman tidak usah bingung lagi membedakan kok ada bank buku 1, bank buku 2, buku 3. Ternyata itu adalah jenis klasifikasi bank yang dilihat berdasarkan kepemilikan modal intinya. Jadi tingkat permodalan intinya, modal minimal yang mereka miliki itu pada kisaran berapa, seperti itu. Oke, mungkin cukup sampai di sini saja video kali ini. Terima kasih teman-teman yang sudah menyimak. Semoga apa yang disampaikan menjadi bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Terima kasih. Jika ada yang ingin tanyakan atau ada yang didiskusikan, silahkan chat di kolom komentar. Terima kasih teman-teman semuanya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
hypnotized.